Timnas Indonesia kedatangan pelatih striker baru dari Korea Selatan, yakni Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun pun mengaku bersyukur dan senang karena bisa diundang Shin Tae-yong untuk membantu pelatih Timnas Indonesia itu dalam mempertajam para penyerang Garuda. Ya, Yeom Ki-hun merupakan sosok anyar di jajaran pelatih Timnas Indonesia. Mantan pelatih Suwon Blue Wings itu direkrut Shin Tae-yong untuk memperkuat lini depan skuad Garuda yang dinilai masih angin-anginan. Yeom nantinya akan mengasah kemampuan sejumlah striker Timnas Indonesia seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan lainnya. Pria berusia 41 tahun itu bersyukur bisa mendapatkan kesempatan menjadi asisten Shin Tae-yong. Syukurlah pelatih Shin memberi saya kesempatan besar. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik, kata Yeom. Pekerjaan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Yeom Ki-hun. Namun demikian, Yeom dikenal memiliki segudang pengalaman di lini serang. Dia diketahui merupakan mantan mesin gol Suwon Blue Wings, Jeonbuk Hyundai Motors, hingga Ulsan HD. Sepanjang karirnya, Yeom berhasil mencatatkan total 103 gol dan 121 assist dari 586 pertandingan. Dia juga sempat meraih berbagai gelar saat menjadi pemain. Salah satunya adalah saat mengantar timnas Korea Selatan juara Piala Asia Timur 2017. Striker FC Utrecht Ole Roemeny dikabarkan oleh Ragnar Oratmangoen semakin bersemangat untuk membela timnas Indonesia. Prestasi demi prestasi yang diraih timnas Indonesia mendatangkan berkah tersendiri untuk PSSI dalam misi memulangkan para pemain keturunan. Pasalnya, striker FC Utrecht Ole Roemeny yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Erick Thohir untuk dinaturalisasi mulanya mengatakan tidak kini mulai membuka hati. Kabar ini dibocorkan langsung oleh Ragnar Oratmangoen. Bomber-Dender itu menyebut Ole Roemeny sedang memikirkan dengan baik panggilan skuad Garuda. Roemeny juga mengaku sangat bangga melihat dukungan besar dari publik Indonesia. Dia merasa terhormat bisa mendapatkan perhatian luar biasa dari masyarakat tanah air. Akan tetapi tetap Ole Roemeny tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia senang dengan antusias supporter Indonesia. Dia bilang ke saya, kalau sudah menentukan pasti akan memberitahu, ungkap Ragnar. Ragnar juga mengaku dirinya selalu memberi masukan soal peluang di timnas Indonesia. Saya berharap dia bisa menjalani proses naturalisasi karena dia adalah pemain yang bagus, harap Ragnar. Terbaru Ole Roemeny kedapatan mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Striker FC Utrecht itu tampak semakin tertarik dengan timnas Indonesia. PSSI diprediksi akan berhasil memenangkan kasus Maarten Paes di CEAS. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamedan. Dia menilai bahwa PSSI memiliki peluang besar dalam memperjuangkan hak Maarten Paes untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ia pun optimis Maarten Paes dapat memenangkan sidang CAS. Hamdan Hamedan menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi Maarten Paes terkait dengan pasal 9 ayat 2 regulasi FIFA. Aturan yang menyatakan bahwa seorang pemain tidak boleh berusia lebih dari 21 tahun saat terakhir kali membela negaranya di tingkat internasional. Ya, hal itu masih ada dan disetujui oleh UEFA. Jadi Maarten Paes bermain karena keadaan darurat atau force majeure. Jika Anda melihat aturan penerimaannya, seharusnya ada pengecualian untuk situasi seperti penyakit global seperti COVID-19. Karena turnamen ini akan digelar pada tahun 2020, usianya Paes masih di bawah 21 tahun, kata Hamdan. Dengan demikian, PSSI berharap bahwa CAS akan mempertimbangkan kondisi ini sebagai pengecualian, sehingga Maarten Paes dapat memenuhi syarat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht Ole Roemeny mengikuti balik Erick Thohir di media sosial Instagram. Berbagai spekulasi pun langsung bermunculan terutama peluang sang pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ramai pemberitaan Erick Thohir memfollow Instagram Ole Roemeny. Setelah dilihat lebih lanjut, Ole Roemeny juga rupanya langsung mengikuti balik akun Instagram dari ketum PSSI tersebut. Nama Ole Roemeny sendiri memang tengah kencang dikaitkan dengan timnas Indonesia.
Rumor itu muncul setelah akun Football Indonesia membuka ke publik bahwa penyerang yang mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda ini memiliki darah Indonesia. Asal-usul jejak Indonesia Ole Romeni berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Tak lama setelah rumor di atas muncul, Ole Romeni mengaku telah dihubungi PSSI. Kini jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda memang butuh amunisi baru, terutama untuk mengisi posisi striker yang tak banyak dimiliki timnas Indonesia. Jika Ole Romeni dinaturalisasi, dia tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Sebab, tim asuhan Shin Tae-yong bakal membutuhkan amunisi anyar, terutama di sektor penyerang. Apalagi para penyerang timnas Indonesia saat ini, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Baggott belum masuk daftar pemain timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu belum dilirik Shin Tae-yong. Kabar ini muncul usai Ketua BTN Sumarji sedikit membocorkan skuad yang dipanggil Shin Tae-yong untuk persiapan mentas di babak ketiga. Sumarji mengungkapkan kalau sampai saat ini nama Elkan Baggott tidak masuk daftar panggilan pemain timnas Indonesia. Elkan belum masuk dalam daftar pemanggilan pemain, kata Sumarji. Belum diketahui pasti apa alasan Shin Tae-yong belum memasukkan nama Elkan Baggott. Ada dugaan bahwa situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur tinggi itu tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23. Pasalnya setelah itu nama Elkan Baggott pun menghilang. Shin Tae-yong tidak memanggilnya saat timnas Indonesia berlaga di 2 partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F pada Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Padahal Elkan Baggott bisa dibilang merupakan pemain langganan yang dipanggil Shin Tae-yong. Tercatat sejauh ini bek Blackpool itu sudah mencatat 22 penampilan bersama timnas Indonesia level senior. Cukup disayangkan juga apabila Elkan Baggott tidak masuk daftar skuad timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat Justin Hubner saat bertandang ke markas Arab Saudi karena sanksi akumulasi kartu. Mauro Zijlstra, pemain asal Belanda, digadang-gadang menjadi striker baru timnas Indonesia yang kabarnya sudah dikontak PSSI untuk menjadi mesin pencetak gol. Ya, hal itu disampaikan Mauro Zijlstra baru-baru ini kepada awak media. Aku pernah dikontak, masuk list striker tajam yang mereka inginkan. Jadi aku sudah masuk list dan mereka tertarik, ungkap Mauro Zijlstra. Diketahui Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan Indonesia berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro Zijlstra adalah pemain yang berposisi striker. Menurut statistik Transfermarkt, Mauro masih berusia 19 tahun dan memiliki tinggi badan 1,48 meter. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk timnas U20, timnas U23 atau timnas senior.